Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoa. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas murai batu cabut bulu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas murai batu gundala, yaitu murai batu yang cabut bulu ekor ya teman-teman. Jadi ini dari kemarin saya pelajari ya teman-teman. Jadi awalnya dari orang pertama itu karena ada masalah di ekor ya kan. Nah, setelah saya perhatikan ada geratan di ekornya itu, dia itu sepertinya dia itu menggigit gitu ya, menggigit tapi nggak dicabut teman-teman. Jadi digigit-gigit gitu, jadi bengkok, rusak gitu ya. Jadi ini saya simpulkan atau saya pastikan dia ini cabut bulu ya teman-teman. Meskipun nggak serius banget nyabut bulunya yang sampai parah gitu ya, sampai ditarik-tarik gitu kan dengan kelihatan oleh kita pantau gitu ya. Karena ini dia ngerusak ekornya itu ketika saya nggak melihat teman-teman. Jadi ketika saya nggak melihat, tahu-tahu udah berantakan gitu ya. Saya telat mandiinnya, kalau malam kan biasanya saya mandiin itu jam 8 sampai jam 9. Nah kemarin saya mandiin itu jam 10. Wah, ternyata ekornya itu udah rusak teman-teman. Jadi udah berantakan, udah ada yang patah gitu. Nah itu saya simpulkan ini adalah murai batu cabut bulu ekor. Nah, ini saya perhatikan juga dia itu emosinya sangat tinggi ya teman-teman, emosinya sangat tinggi. Nah mungkin apakah ini ada indikasi emosi yang sangat tinggi, over emosi, itu dia lari ke cabut bulu ekor. Nah sebenarnya kalau dia mau mandi keramba ini enak teman-teman, nggak sampai seperti itu. Meskipun dia emosinya tinggi, dia sebenarnya nggak masalah ya. Pernah dulu pengalaman yang murai ekor hitam juga seperti itu, emosinya sangat tinggi tapi mandi kerambanya enak. Lah ini nggak mau mandi cepuk, nggak mau mandi keramba, jadi harus disemprot teman-teman. Jadi telat nyemprot ya sudah berantakan ya. Oke, selanjutnya yaitu yang rawatan yang saya lakukan kepada murai batu gundala ini ya. Ini murai batu gundala ini materinya bagus teman-teman. Kalau lagi top perform, lagi enak ininya mainnya, dia itu cililinnya ada, kapas tembaknya ada, sama jangkrik ya itu, dan ada suara-suara yang lain lah intinya gitu, isian yang lain. Nah ini rawatan yang saya lakukan yaitu airnya saya kasih infus water timun ya teman-teman. Nah ini saya eksperimen karena dia over emosi, ini coba saya naikkan birahinya. Jadi saya genjot pakai proto. Nah nanti saya harus akan lihat reaksinya dia itu, apakah tetap merusak ekornya atau enggak. Jadi ini enggak saya jemur, karena kemarin saya jemur langsung dipatah-patahin ya, ekornya itu langsung dirusak intinya gitu. Langsung harus saya semprot dulu. Kalau udah rusak gitu harus saya semprot teman-teman. Kalau nggak disemprot tambah parah, harus disemprot jadi rapi lagi, itu kan lumayan rapi. Kalau nggak disemprot, waduh parah ya, parah banget teman-teman, berantakan gitu, pokoknya nggak jelas ya dilihatnya, itu nggak enak itu ya teman-teman. Nah ini eksperimen saya nanti ke depan coba saya genjot dulu birahinya, yaitu dengan cara pemberian kroto dan cacing. Ini saya optimalkan pemberian itunya ya, 2 EF tersebut. Jadi biar pengen tahu apakah ketika dikasih EF tersebut birahinya naik, apakah dia masih merusak ekornya. Kalau misalnya dia nggak merusak ekornya lagi, berarti sudah cukup dengan air infus water timun dan EF-nya yaitu kroto dan cacing. Nah gitu ya teman-teman. Nah ini jangkriknya sementara ini 3 ekor pagi 3 ekor sore ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus memahami kalau memiliki murai batu yang cabut bulu dia itu kira-kira kenapa ya. Misalnya dia sudah sembuh, nah
EF apa yang membuat dia itu jadi cabut bulu. Nah, ini teman-teman harus pelajari sendiri. Jadi kalau misalnya saya ngasih saran gitu ya, saya nggak tahu kondisi burungnya gitu kan. Jadi teman-teman sendiri yang bisa mempelajari. Jadi oh ini misalnya saya kasih kroto cabul ya, berarti jangan dikasih lagi. Oh ini kalau saya kasih jangkrik misalnya 8, dia cabul, kalau dikasih 3 enggak, berarti lakukan seperti itu, kasih 3 aja, jangan dikasih banyak, kan gitu ya. Misalnya nih saya kasih cacing, dia cabul habis itu kan, selang sejam cabul. Nah itu jangan dikasih cacing lagi. Jadi teman-teman sendiri yang tahu. Jadi ketika berinovasi atau bereksperimen seperti itu ya emang butuh waktu teman-teman. Jadi untuk mengatasi cabul itu tidak cukup dengan yang saya sarankan ya, misalnya air infus water timun, kasih ulat bambu ya, terus kasih jangkriknya yang bersayap, itu aja nggak cukup ya. Tapi teman-teman harus mempelajari EF apa yang membuat dia itu cabul. Nah itu terpenting lagi ya. Caranya yang tadi dengan mempelajari EF apa yang bikin dia itu cabul. Nah, apakah kalau dijemur dia cabul, berarti belum lulus. Kalau misalnya dijemur, habis dijemur dia cabul, berarti belum lulus perawatan cabulnya gitu ya teman-teman. Nah, jadi ketika sudah teman-teman ada yang tanya juga, ini kok nggak sembuh ya, habis sembuh dari cabulnya kok ini kambuh lagi ya. Kalau seperti itu, perhatikan tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, pelajari EF-nya. EF-nya itu yang bikin cabul itu apa. Nah kalau sudah ketemu ya udah jangan dilakukan lagi, rawatin rawatan cabul lagi, terus jangan pakai EF yang bikin dia cabul. Nah itu intinya. Nah selanjutnya apa, ketika sudah sembuh dan sudah ketahuan EF-nya ya, sudah ketahuan, nah ini lakukan pengujian jemur kencang. Nah gitu ya. Jadi kalau udah selesai, udah sembuh cabulnya, sudah ketahuan yang bikin cabul EF apa, nah itu tes dengan jemur kencang. Jemurnya berapa lama? 1 jam ya. 1 jam penjemuran untuk tes pertama. Nah nanti bisa dinaikkan jadi 1,5 jam. Nah kalau aman ya sudah, normalkan kembali penjemurannya yaitu 30 menit. Nah gitu ya teman-teman. Jadi menangani cabul ini nggak cukup di situ gitu ya. Jadi harus mempelajari juga itu, teman-teman harus mempelajari juga. Jadi jangan misalnya saya kasih saran seperti ini, loh kok kambuh lagi. Nah pemberian EF-nya bagaimana? Nah itu ya, itu teman-teman ya. Jadi saya harapkan teman-teman selain tip yang saya sampaikan, misalnya sembuh ya, ya teman-teman juga harus mempelajari tadi pemberian EF-nya dan dia itu yang nggak disukai itu apa. Kalau misalnya di branding dengan burung kecil nggak suka, ya udah jangan di branding lagi gitu. Jadi semuanya itu dipelajari teman-teman. Jadi memahami karakter burung yang kita miliki itu atau murai batu yang kita miliki itu ya emang PR sih, PR. Kalau yang sudah biasa, udah paham, gampang gitu. Tapi kalau pemula ya repot ya gitu ya, harus belajar, harus sabar gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman, ini sekilas info tentang murai batu gundala, ternyata cabut bulu ekor, dan ini mudah-mudahan ke depan bisa sembuh dan bisa moncer lagi. Nah ini rencana ntar mau saya coba lomba aja ya, biarin kita tahu masih oke enggak dengan kondisi ekor seperti itu, di gandangan masih oke enggak gitu ya. Demikian teman-teman, akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.